Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Ani Purnama. Malam ini tamu saya dari komunitas belajar kerap atau Kerta Barat Berubah. Kita akan kenalan lebih jauh dengan ketua komunitas dan juga sekretarisnya malam ini di Ngobras. Tetap bersama kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Oke, seperti janji saya tadi, untuk tamu Ngobras kali ini ada teman-teman dari komunitas belajar kerap, atau itu kepanjangan dari Kerta Barat Berubah. Kita akan kenalan langsung bersama ketua komunitasnya, ada Ibu Yulianti yang juga sekaligus sebagai kepala sekolah ya di SD ya Bu ya, Kerta Barat. Oke, Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam, terima kasih Ibu sudah hadir di studio malam ini, dan juga ada sekretaris komunitas, ada Bapak Dharma Setiawan. Selamat malam Pak Dharma. Selamat malam Ibu Ani. Iya, bisa lebih dekat ke mic-nya barangkali Pak. Selamat Baik. malam Ibu Ani. Iya, oke, kita kenalan dulu nih dengan komunitas belajar kerap. Ini filosofi kerap ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Kenapa kemudian komunitasnya itu dinamakan komunitas kerap gitu Bu Yuli? Iya, izinkan kami memperkenalkan. Jadi kerap itu adalah salah satu komunitas belajar sekolah gitu ya, yang ada di sekolah kami, yaitu di SDN Kerta Barat. Jadi seperti yang memang disarankan oleh pemerintah, Kemendikbudristek tentunya, setiap sekolah itu harus punya kombel atau komunitas belajar. Nah, alhamdulillah sekolah kami sudah berjalan gitu ya, komunitas ini, dan kami sepakat namanya kerap. Kenapa kerap? Begitu, ada filosofinya nih. Berkaitan sama kerapan sapi. Betul, iya. Jadi sebagai ikon juga ya. Betul, kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sumeneb tentunya. Kerap itu sendiri memiliki arti dipacu begitu ya, kemudian ingin menjadi yang terdepan begitu. Kurang lebih begitu ya filosofi dan apa yang kami harapkan dari komunitas belajar kami ketika nanti berkembang begitu. Berharapnya seperti itu. Semua guru yang ada di sekolah kami itu dipacu untuk selalu mengikuti atau update pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi diri masing-masing guru, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada pendidikan berpusat pada murid, seperti itu. Oke. Komunitas belajar ini sudah berapa lama terbentuk nih Bu Yuli? Kebetulan saya selaku kepala sekolah itu per Maret ya, jadi sekitar April, insya Allah April ya baru dibentuk
komunitas kerap itu. April 2024. Iya betul. Oke, berarti baru berapa bulan nih ya Bu ya? Belum genap satu tahun. Belum jelas. genap 1 tahun jelas ya. Nah itu sebenarnya awal untuk mengadakan komunitas belajar selain memang karena arahan ya dari pemerintah, itu apa ini Bu? Seperti yang diungkapkan tadi bahwa kalau misalnya di luar sana kita ada MGMP kalau SMP, tapi kalau SD adalah KKG. Nah, KKG atau MGMP itu kan di luar sekolah begitu ya. Sehingga di komunitas di dalam sekolah itu sendiri masih belum ada. Nah, itu fungsinya adalah untuk tempat berkumpulnya kami, saling berbagi pengalaman, hambatan ataupun sehingga dari perkumpulan itu jadi semua guru berkumpul sesuai dengan fase mereka masing-masing, kemudian mengungkapkan apa hambatan yang dihadapi di dalam kelas, kemudian kita akan mencari solusi bersama seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian yang berikutnya ketika misalnya di sekolah kami para guru itu mengikuti BIMTEK atau workshop di luar sekolah, maka semua guru yang mengikuti kegiatan tersebut diwajibkan untuk melakukan desiminasi dan tempatnya adalah di Kombel begitu. Di Kombel itu sendiri ya. Oke, untuk Pak Dharma, ini kegiatan di Kombelnya apa saja nih Pak? Kalau kita bicara kegiatan apa saja, kita sebagai foundernya, kreatornya, kami mempunyai tugas masing-masing. Minimal per bulan itu ada 4 pemateri Ibu Ani seperti itu. Jadi satu guru membawakan topik si A, minggu depannya guru yang lain juga topik si B. Akhirnya kita saling berbagi ilmu di situ. Seperti itu Ibu Ani. Oke, itu sistem pelajarannya seperti apa nih Bu dengan pemateri itu? Maksudnya apakah itu berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6 atau hanya kelas tinggi atau hanya kelas yang rendah? Iya. Kombel itu sendiri Mbak Ani pesertanya adalah guru gitu ya. Jadi guru, sehingga yang mengikuti kegiatan itu adalah para guru yang arahnya untuk perbaikan kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran begitu. Jadi gurunya dulu yang aktif di komunitas belajarnya, baru kemudian diimbaskan, mengetuk tularkan untuk murid-muridnya gitu ya. Iya. Itu seluruh guru berarti untuk guru yang ngajar di kelas rendah ataupun kelas tinggi ya Bu ya, sama ya, diberi kesempatan yang sama ya. Betul. Oke, materinya apa saja Pak Dharma yang diberikan untuk Kombel ini Pak? Untuk Kombel materinya sebenarnya terserah yang mau menjadi pemateri. Misalkan saya sebagai wali kelas 6, saya ditunjuk oleh ketua, kebetulan Bu Yuli sebagai kepala sekolah, saya sebagai untuk membawakan topik Canva waktu itu. Karena pada waktu itu 2 minggu sebelum, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu sebelum jadi pemateri, saya ditugaskan oleh beliau Bu Yuli untuk mengikuti seminar Canva yang dilaksanakan oleh ITS bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Dan dari situ saya menjadi pemateri, saya menyampaikan apa yang saya dapat dari pelatihan tersebut. Seperti itu. Oke, ada pelatihan Canva. Apalagi nih materinya? Bisa jadi materi atau mungkin metode-metode pengajaran. Contoh seperti pendekatan berdiferensiasi, itu hal yang baru bagi kami sebagai guru, itu yang diterapkan di kurikulum Merdeka. Seperti itu. Pendekatan diferensiasi ya, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya seperti apa Bu Yuli? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa ya, tentunya dengan menyesuaikan bakat minat siswa. Apakah anak tersebut gaya belajarnya auditori, visual atau kinestetik. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Pak Dharma bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang baru, dan kita di Kombel wajib untuk melakukan sosialisasi atau semacam BIMTEK lah ya, bimbingan teknis untuk para guru yang ada di SDN Kerta Barat, seperti itu. Oke, BIMTEK-nya itu sendiri mendatangkan pemateri khusus atau di seputar sekolah aja?
kita gitu. Jadi berarti saling ini ya Bu ya? Iya betul, saling sharing gitu. Tapi Mbak Ani tidak menutup kemungkinan ketika kita misalnya bukan kehabisan stok sih, tapi ketika ada pemateri dari luar misalnya ya, atau misalnya sekolah punya MOU nih dengan salah satu komunitas yang ada di Sumenep begitu, itu juga bisa menjadi pemateri. Bahkan kami pernah juga mengundang narasumber dari luar begitu. Selama kita masih bisa, maka kita akan memperdayakan yang ada di sekolah dulu gitu. Nah, ketika misalnya harus update nih, kita belum ada yang menguasai, maka kami Kombel akan mengundang narasumber dari luar. Oke, jadi itu berdasarkan kebutuhan ya Ibu ya. Kira-kira butuh nggak sih untuk datangkan narasumber dari luar? Kalau masih bisa dihandle oleh teman-teman guru di komunitas, itu tidak akan mengundang dari luar gitu ya Bu ya? Ada satu lagi Mbak Ani, Kombel ini gitu ya. Jadi Kombel itu ada yang sudah terdaftar di PMM. Sekarang ada platform Merdeka Mengajar. Dan alhamdulillah Kombel kami sudah terdaftar, hanya saja kami masih belum melakukan kegiatan webinar itu secara daring di PMM begitu. Oke. Apa sih sebenarnya perbedaan ketika ada Kombel dengan nggak ada Kombel gitu? Kayaknya yang bisa menjawab ini Pak Dharma, karena dulu belum ada Kombel, sekarang ada Kombel gitu. Boleh Pak Dharma. Sebenarnya kalau mau membicarakan tentang perbedaannya sebelum atau sesudah ada Kombel, kita tarik garis lurus dulu dari awal. Sejarahnya Kombel itu sebenarnya sudah ada dari dulu Ibu Ani. Cuma kalau dulu itu hukumnya masih sunnah. Jadi bisa melaksanakan atau mungkin bisa tidak melaksanakan. Tapi karena ada penerapan kurikulum merdeka, itu menjadi hukumnya wajib. Bukan wajib tapi sunnah muakkad. Tapi kalau wajib itu kayaknya terlalu tinggi. Kalau kita mengerjakan Kombel, anggaplah kita mengadakan Kombel menjadi pemateri juga menjadi peserta, itu akan bermanfaat ke RKS kita dalam mengumpulkan poin yang ada di PMM seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi yang jelas lebih termotivasi ketika ada bimbingan ketika ada komunitas belajar ini sendiri ya. Kalau kita sebagai guru yang pasti seperti yang diungkapkan Bu Yuli tadi harus selalu update, harus selalu upgrade gitu ya tentang ilmu-ilmu baru atau teknik-teknik baru. Cara belajar mengajar yang kemudian bisa jadi sesuatu yang menyenangkan untuk anak didik kita. Kalau Bu Yuli sendiri memandangnya seperti apa nih Bu? Tentang Kombel ya? Iya. Karena saya masih baru gitu ya di SDN Kerta Barat ini, teman-teman ternyata di luar ekspektasi saya gitu. Ketika gimana? Pak Dharma waktu itu jadi pemateri, saya pikir teman-teman paling juga ngikutinnya males gitu ya. Ternyata enggak gitu, teman-teman di SDN Kerta Barat ini luar biasa banget. Bani mereka mau belajar gitu. Bahkan waktu Pak Dharma jadi pemateri di aplikasi Canva itu mereka langsung praktik gitu. Mereka langsung praktik, langsung pakai Chromebook sekolah, pakai laptop sendiri gitu. Dan itu langsung diterapkan gitu oleh teman-teman di kelasnya gitu. Jadi positif sih. Jadi teman-teman menganggap bahwa selain karena ini memang harus gitu ya, tapi nanti kami berharapnya sebagai penggerak komunitas belajar di Kerap, ini akan menjadi sebuah kebutuhan bagi teman-teman gitu, yang awalnya mungkin dalam tanda kutip ada rasa keterpaksaan gitu ya, tetapi lama-lama mereka akan merasa membutuhkan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kombel. Karena itu juga betul kata Bu Yuli, dibutuhkan oleh guru-guru tersebut sebenarnya ya Bu, bukan cuman ilmunya atau mungkin juga untuk mengisi platform di PMM ya Bu ya. Iya betul. Jadi Mbak Ani, kalau sekarang itu kita para guru itu ada yang namanya Ekin gitu ya, Ekinerja. Nah di sana ada memang poin-poin tertentu yang harus dipenuhi oleh guru sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan di awal gitu. Salah satunya adalah di komunitas belajar. Jadi satu kali kegiatan di komunitas belajar itu bernilai 4 poin. 4 poin, wah luar biasa ya. Jadi memang lebih lebih bermanfaat ketika ada Kombel sepertinya ya Ibu ya. Betul.
sesuai dengan ininya kita ya Pak ya, semboyan di SDN Kertabarat. Gimana gitu, tuh? Mbak Ani, jadi semboyannya kita itu adalah mendidik dengan hati, mengokohkan adab dan menjejak prestasi. Begitu. Keren. Ini soal mengokohkan adab, apakah ada poin khusus yang ditekankan kepada para murid nih Bu? Kalau poin khusus karena kita adalah guru ya, digugu dan ditiru begitu, setidaknya kami para guru memberikan contoh begitu, seperti misalnya membudayakan salim yang benar itu seperti apa. Karena kan ini anak-anak zaman sekarang tuh gaya salimnya aja, cara salimnya aja udah banyak yang keliru gitu. Nah ini di sekolah kita kan, bahkan mungkin di sekolah-sekolah lain juga diterapkan setiap pagi kita menyambut kedatangan siswa. Selain itu untuk penguatan adab yang lain mungkin Pak Dharma bisa menjelaskan apa saja pembiasaan-pembiasaan yang sudah ada. Silakan Pak Dharma. Kalau kita bicara pembiasaan yang dibuat secara inovatif oleh Bu Yuli itu banyak sebenarnya. Dan salah satu contohnya lagi sholat berjamaah. Itu ada setiap hari mungkin, kecuali hari Jumat itu dipimpin atau diimami oleh guru bergantian. Itu itu sholat duhur ya? Sholat duhur dan juga ada pembiasaan sholat berjamaah duha. Itu setiap hari Jumat. Oke. Jadi anak-anak sudah mulai tidak hanya berkembang di pengetahuannya saja, tapi sebagai rohaninya juga. Emang harus balance ya Pak ya? Iya betul. Apa saja sih Pak Dharma suka dukanya mengajar di daerah seperti di tempat Bapak dan Ibu sekarang mengabdi begitu? Suka dukanya kalau di SDN Kertabarat saya rasa itu lebih banyak sukanya, Ibu Ani. Kenapa? Karena kalau dinikmati ya. Iya betul. Ini curhat sedikit bahwa sebelum saya mengajar di SDN Kertabarat, saya mengajar di salah satu SD di sana juga. Tapi ketika saya pindah ke sana, wah saya agak kaget. Loh kok murid-muridnya pintar-pintar sekali ya. Ternyata ya, itu tidak lain dan tidak luput dari kontribusi gurunya. Berarti emang guru-gurunya memang the best lah di SDN Kertabarat. Oke, boleh dong disapa guru-guru di SDN Kertabarat? Iya, selamat malam untuk semua Dewan Guru di SDN Kertabarat. Terima kasih atas usaha yang luar biasa, atas kekompakannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kami kepada komite sekolah Bapak Haji Wadud yang sudah selalu mensupport SDN Kertabarat untuk selalu berbenah sehingga bisa menjadi sekolah yang diinginkan lah oleh masyarakat seperti itu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe gitu ya. Iya betul. Oke. Tadi ada materi Canva. Setelah itu ada apa tadi lagi Bu Yuli? Materi yang diberikan? Pembelajaran diferensiasi. Selain itu apa? Setelah ini rencana kita itu ada pembelajaran interaktif gitu. Kebetulan nanti mungkin saya yang menjadi pematerinya. Jadi sekarang seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan gitu ya, bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, saya sering mengatakan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah kami bahwa sekarang itu sudah sampai nih pada zaman digitalisasi. Jadi waktunya kita selalu upgrade dan update gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana metode mengajar kita udah bukan lagi nih zamannya didikte, bukan zamannya lagi merangkum dan lain sebagainya. Mungkin zaman kita ya. Sekarang udah zamannya digitalisasi gitu. Bagaimana anak-anak itu bermain, belajar tapi nggak ngerasa kalau mereka tuh sedang belajar. Iya betul. Jadi dalam bentuk-bentuk permainan seperti apa? Ya permainan salah satunya adalah digitalisasi gitu ya. Salah satunya misalnya banyak aplikasi-aplikasi yang ada di Google gitu ya. Mungkin seperti Wordwall, kemudian Canva salah satunya juga bisa dibuat komik dan lain sebagainya. Begitu Mbak Ani. Oke, dan itu belum diterapkan ya? Masih belum akan dibahas di karena itu kan ya, Bu? kita juga terjadwal begitu. Kita juga setelah saya jadi pemateri itu juga ada dengan salah satu komunitas yang ada di Sumeneb untuk meningkatkan literasi begitu. Oke, jadi ada kerjasama gitu ya Bu?
Jadi Mbak Ani, sebelum kita di Kombel itu merencanakan program-program apa nih, pelatihan-pelatihan apa nih, kita sebelumnya berkumpul dulu, kita juga menganalisis yang namanya rapor pendidikan. Oh, seperti apa tuh? Jadi sekarang Mbak Ani yang punya raport itu bukan hanya siswa gitu. Tapi gurunya juga. Bukan guru ya, tapi sekolah. Oh, sekolah. Oke. Nah, di rapor pendidikan itu akan kelihatan nih yang berwarna merah ada berapa begitu. Misalnya apakah kemampuan literasinya, apa numerasinya, atau dua-duanya begitu. Nah, setelah menganalisa itu, maka kita akan berembuk bersama. Oh, misalnya nih ya, misalnya di sekolah kita nih literasinya menurun dari tahun yang kemarin. Apa nih yang perlu dilakukan khususnya di Kombel begitu, sehingga kami melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan yang ada di Kombel itu sudah terarah seperti itu. Oke. Ya, untuk sampai dengan saat ini rapor dari sekolah Kerta Barat sendiri gimana nih Bu? Pak Dharma mungkin. Ada di warna apa ini? Warna-warni. Kalau kita menganalisa tentang warna-warni yang ada di rapor pendidikan sekolah kami SDN Kerta Barat, alhamdulillah dari tahun 2023 sampai 2024 itu ada perkembangan. Ada beberapa yang seharusnya warna kuning menjadi warna hijau. Berarti artinya adalah ada kemajuan dari proses yang kami lalui. Oh, seperti itu. Jadi untuk rapor sekolah itu sebenarnya kriteria penilaiannya apa saja nih Bu Yuli? Dari gurunya kah, dari muridnya, atau dari bangunan sekolah, atau dari apa? Ya begini Mbak Ani, kalau dulu ada yang namanya ujian nasional gitu ya. Ujian nasional itu diikuti oleh kelas akhir. Nah sekarang udah beda Mbak Ani. Jadi sekarang yang ikut ujian itu namanya AMBK. AMBK itu pesertanya adalah kalau di SD kelas 5, kalau di SMP itu kelas 8 begitu. Nah AMBK, hasil AMBK ini nanti yang akan menjadi potret yang akan terekam di rapor pendidikan sekolah gitu. Selain siswa, kita juga ada yang namanya survei lingkungan belajar yang namanya Sulingjar. Nah itu dikerjakan oleh semua dewan guru, baik yang negeri, baik yang PNS maupun yang non PNS begitu. Jadi potret rapor pendidikan kita itu dari dari unsur dua item itu iya betul. Dari siswa MBK, kemudian dari guru adalah Sulingjar. Apa tadi? Sulingjar. Apa tadi kepanjangannya? Survei dari survei lingkungan belajar. Itu ya. Lingkungan belajar seperti apa yang kemudian diberi nilai bagus gitu Ibu? Iya. Kategorinya apa? Jadi begini, di Sulingjar itu antara guru dan kepala sekolah item atau jumlah soalnya itu berbeda. Kalau guru berapa Pak? 100? Ada yang 112, ada yang 113. Lumayan banyak ya. Kalau kepala sekolah 131. Jadi di sana multiple choice gitu ya, modelnya pilihan ganda gitu Mbak Ani. Jadi kayak ikut ujian juga dong betul, kepala sekolah sama gurunya. Betul. Ya. Jadi Kak misalnya lingkungan ini aman nggak sih gitu? Ada mohon maaf ada kekerasan seksual nggak di sekolah ini? Itu dari survei itu perundungan atau bullying gitu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu Kemendikbudristek menyimpulkan gitu bahwa oh ternyata di sekolah ini pendidikan seksualnya perlu ditingkatkan gitu ya. Perundungan ternyata masih banyak gitu. Nah itu dari sana Mbak Ani. Oke, jadi kategori penilaiannya di situ ya Bu ya. Betul. Tapi tentunya kita berharap semakin lama rapor rapor pendidikan untuk sekolah di Kerta Barat ini semakin meningkat ya Bu ya. Amin. Seperti yang sudah kemarin dari kuning menjadi hijau. Oke. Jangan menjadi merah. Kalau menjadi merah berarti turun. Jangan ya, jangan sampai. Nah, apa yang Ibu lakukan dalam rangka untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan lagi nih prestasinya? Ya, seperti yang kami ungkapkan, salah satu trik kami itu adalah di Kombel itu. Jadi salah satunya adalah di Kombel dengan melihat gitu ya, apa sih yang perlu kita tingkatkan sehingga kita bisa memprogramkan kegiatan-kegiatan itu melalui Kombel. Kalau misalnya literasinya yang turun, berarti ini upayanya adalah dengan bagaimana caranya anak-anak literasinya biar ini, karena literasi itu sendiri bukan hanya bisa membaca dan menulis, tetapi bagaimana siswa memahami bacaan gitu ya. Kadang
tahu nih membaca tapi nggak paham gitu. Artinya ketika ditanya A maka jawabannya ke B, itu kan artinya nggak paham gitu. Nah salah satunya itu Mbak Ani. Jadi tetap muaranya di Kombel gitu. Jadi sekarang peningkatan kompetensi guru itu salah satunya melalui komunitas belajar yang ada di sekolah. Kalau di sekolah kami ya tadi itu kerap Kerta Barat berubah Kerta gitu. Barat berubah ya. Betul. Oke, kalau Pak Dharma sendiri apa nih Pak yang dilakukan, trik-trik apa saja yang dilakukan untuk kemudian terus bisa memperbaiki prestasi gitu, meningkatkan prestasi. Meningkatkan prestasi sekolah maksudnya? Prestasi sekolah. Kan Bapak sebagai pengajar nih, sebagai guru di sana, sebagai anggota dari komunitas belajar juga. Apa nih Pak yang Bapak lakukan untuk seperti Bu Yuli tadi untuk meningkatkan prestasi semakin baik lagi gitu Pak? Kalau saya itu justru ingin mengajak teman-teman guru di Kecamatan Daso, sekolah-sekolah yang belum mengadakan Kombel itu untuk segera mengadakan Kombel. Satu manfaat yang sangat besar yang saya rasakan dari Kombel itu yaitu Kombel itu justru mematahkan sebuah quote yang mengatakan bahwa kejarlah ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Justru itu dipatahkan oleh Kombel. Kenapa? Dengan adanya Kombel kita bisa sharing informasi. Gak perlu jauh-jauh. Tidak perlu jauh-jauh. Dari teman sejawat aja kita sudah mendapatkan informasi atau ilmu. Karena kenapa? Sekarang sudah masuk zamannya AI. Jadi tidak perlu ke Cina. Dengan membuka AI aja, itu setiap guru itu bisa membuka wawasan baru, bisa menerima ilmu baru. Jadi kita sharing di Kombel seperti itu. Jadi mungkin kalau sampai ke negeri Cina yang dipikirkan adalah satu, terlalu jauh, dua, ongkosnya gitu. Tiketnya juga mahal. Jadi kalau ada yang dekat dan itu memberikan manfaat luar biasa, kenapa enggak gitu kan? Oke, Bu Yuli barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan nih Bu terkait dengan memberikan inspirasi untuk yang lainnya supaya yang belum punya Kombel, ayolah kita segera bikin Kombel karena ini manfaatnya luar biasa loh. Selain untuk sekolah, juga untuk para guru sebagai bekal dari Bapak dan Ibu guru sendiri untuk kemudian nanti memberikan ilmunya kepada para siswanya gitu, Bu. Okay. Sama sih ya seperti yang dikatakan oleh Pak Dharma gitu. Yuk segera berbenah gitu. Bagi yang masih belum punya Kombel gitu, ayo segera membentuk Kombel. Kemudian nanti di tingkat kecamatan juga ada Mbak Ani, tetapi masih belum begitu aktif gitu ya. Nanti secara bergantian rekan-rekan guru bisa menjadi pemateri di sana gitu. Siapa yang sudah punya pengetahuan misalnya tentang media pembelajaran, tentang metode pembelajaran yang lebih efektif, nanti kita bisa saling berbagi di sana. Saling gitu. sharing di Betul. sana. Oke, kalau dalam proses saling sharing itu Pak Dharma ada nggak sih kendalanya Pak? Kendala yang saya rasakan di proses sharing menyaring sebenarnya ada di ketidakpedeannya teman-teman. Untuk skill sebenarnya mereka saya akui memang sebenarnya hebat-hebat. Cuma mungkin butuh waktu, mungkin butuh mental juga nanti perlahan-lahan. Butuh panggung juga barangkali. Boleh kita undang ke sini supaya teruji mentalnya ya kan. Duduk di kursi panas yang dingin gitu kan ya. Jadi mentalnya nanti bisa teruji. Betul Mbak Ani. Ada sih ini Bu, semacam pelatihan khusus untuk Bapak Ibu guru yang masih malu-malu nih Bu. menimbulkan rasa pede gitu ya. Sebenarnya cuma jam terbang sih. Iya, artinya makanya Mbak Ani kita komunitas Kerap masih belum berani ya, tapi belum melaksanakan webinar yang ada di PMM. Kalau di PMM itu kan nanti pesertanya adalah seluruh guru senusantara gitu ya. Semua guru bisa masuk gitu. Nah, teman-teman masih bilang begini, saya masih belum pede, udah kita ini aja dulu di komunitas intern dulu. Nanti kalau udah beberapa kali berbagi dan sudah terlihat artinya mampu katanya, nanti kita akan coba di PMM gitu. Jadi nanti secara bergantian saya selaku ketua Kerap
akan menunjuk gitu. Mau tidak mau nih harus mau gitu. Nah, salah satu tipsnya seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa tahu kualitas diri kalau kita tidak pernah mencoba. Ya, dan selama kita mencoba itu juga kita anggap sebagai potongan-potongan jam terbang yang nanti kita kumpulkan ya kan. Oke, terakhir tadi Bu Yuli sudah, Pak Dharma adakah yang ingin disampaikan nih Pak, silakan. Ya, saya selalu mengajak teman-teman kita menggunakan kebiasaan Jawa, Witing tresno jalaran sangka kulino, yang artinya cinta ada karena terbiasa. Kalau kita tidak pernah berani untuk mencoba, kita tidak bisa untuk memulai itu. Ala bisa seperti karena itu. Biasa. Betul. Ya. Oke, baik. Ibu Yuli paling terakhir sekali silakan untuk menyampaikan sesuatu barangkali untuk teman-teman sejawat atau untuk seluruh pemirsa, silakan Ibu. Iya, khususnya untuk para guru SDN Kerta Barat gitu, terima kasih selalu bersemangat untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan langkah kecil gitu, karena jarak 1000 mil tidak akan pernah kita lewati tanpa langkah pertama gitu. Dan ini saya sudah lihat dari usaha rekan-rekan hebat di SDN Kerta Barat. Kemudian untuk pengawas bina kami, Ibu Irma, mohon tetap untuk mensupport dan mendampingi kami sehingga kami selalu bisa update dan upgrade ilmu kami. Dan untuk seluruhnya tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, juga jangan lupa untuk nge-like ya acara ini, Ngobras bersama komunitas belajar kerap atau Kerta Barat berubah. Betul. Oke, sukses selalu untuk teman-teman di Kerta Barat. Ibu, salam untuk Bapak Ibu guru hebat di sana. Terima kasih. Semoga sukses selalu, tetap sehat dan jangan lupa bahagia kata Bu Yuli ya. Betul. Oke, baik, sangat inspiratif tamu-tamu saya malam ini di Ngobras, dan kita akan jumpa kembali di kesempatan yang lain, di episode yang lain tentunya dengan tamu-tamu lain yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Selamat malam, sampai jumpa. Saya Ani Purnama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.